Merefleksikan peringatan Yubileum Uskup di Basilika Santo Petrus, Paus Leo menyampaikan, untuk bisa memimpin gereja-gereja yang dipercayakan kepada kita harus membiarkan diri kita dibaharui secara mendalam oleh Yesus, Sang Gembala Baik, agar kita semakin serupa dengan hatinya dan misteri kasihnya. Kita para uskup adalah pewaris utama warisan kenabian ini. Kita harus menjaganya dan meneruskannya kepada umat Allah, baik lewat kata-kata maupun kesaksian hidup kita. Kadang-kadang mewartakan harapan berarti berjalan melawan arus, bahkan di tengah situasi sulit yang nampaknya tanpa harapan. Namun justru dalam saat-saat seperti itu, kita menyadari bahwa iman dan harapan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Allah. Jika kita benar-benar dekat dengan mereka yang menderita, Roh Kudus dapat menyalakan kembali api kecil harapan dalam hati mereka, meskipun nyaris padam. Dalam tugas ini, para uskup menerima rahmat khusus dari Allah yang diberikan saat tabisan uskup. Rahmat ini menguatkannya sebagai guru iman, pelayan pengudusan, dan pemimpin rohani. Ini juga menopangnya dalam memperjuangkan kerajaan Allah, keselamatan kekal jiwa-jiwa, dan transformasi dunia melalui kekuatan Injil. Uskup adalah orang yang hidup dalam semangat teologal, penuh iman, harapan, dan kasih. Uskup bersikap terbuka pada dorongan Roh Kudus yang menyala dalam dirinya di tengah situasi hidup sehari-hari. Ketika umat sedang berada dalam kesulitan, uskup menolong mereka agar tidak putus asa, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui kehadirannya yang dekat. Saat keluarga mengalami beban berat, saat kaum muda kecewa dengan janji-janji kosong, saat orang tua atau penyandang disabilitas merasa ditinggalkan, para uskup hadir sebagai sahabat, bukan dengan solusi cepat, melainkan dengan kesaksian komunitas yang hidup dalam Injil, serta sederhana dan penuh solidaritas. Uskup hidup sederhana dan bersahaja. Gaya hidupnya harus mencerminkan kesederhanaan umatnya. Orang miskin harus merasa diterima dan tidak canggung saat bertemu uskup atau masuk ke rumahnya. Ia tidak mengejar kekayaan atau terlibat dalam favoritisme karena uang atau kekuasaan. Seperti Yesus, ia diurapi Roh Kudus untuk membawa kabar gembira kepada orang miskin. Selain miskin secara materi, uskup juga hidup dalam kemurnian melalui selibat demi kerajaan surga. Ini bukan hanya tidak menikah, tetapi juga menjaga hati dan tindakan yang murni. Menjadi tanda kesucian gereja, para uskup harus tegas dalam menangani kasus yang bisa menjadi skandal, terutama kekerasan terhadap anak-anak, dan selalu mengikuti aturan gereja yang berlaku. Semoga doa-doa Santa Perawan Maria dan Santo Petrus serta Paulus membantu Anda menjadi pribadi pembawa kesatuan yang selalu membangun persaudaraan di antara para imam. Semoga setiap imam tanpa terkecuali merasakan kebapaan, persaudaraan, dan persahabatan dengan uskupnya. Semangat persatuan ini akan menguatkan para imam dalam pelayanan pastoral mereka dan membangun kesatuan di dalam gereja partikular.